Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kamu semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem klasifikasi 5 kingdom. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Monera, Protista, dan Fungi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah kamu menyaksikan video ini, diharapkan kamu akan mampu untuk menjelaskan sejarah dari sistem klasifikasi. Kemudian, kamu juga diharapkan mampu menjelaskan tentang Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Fungi. Pertama, kita akan membahas mengenai sejarah dari sistem klasifikasi. Sistem klasifikasi, seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, pertama kali dicetuskan oleh Carolus Linnaeus atau Carl von Linné pada tahun 1735. Pada saat itu, hanya dikenal dua kingdom dari seluruh makhluk hidup, yaitu tumbuhan atau vegetabilia dan hewan atau animalia. Kemudian, setelah ditemukannya mikroskop, Ernest Haeckel pada tahun 1866 mengemukakan sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Kemudian, pada tahun 1938, dikenallah sistem klasifikasi 4 kingdom yang meliputi Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Kemudian direvisi kembali pada tahun 1969 oleh Robert H. Whittaker yang dikenal sebagai sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang digunakan pada level sekolah baik SMP maupun SMA hingga saat ini. Kemudian yang terbaru yaitu dari Ruggiero dan kawan-kawan pada tahun 2015 telah merevisi kembali sehingga sekarang terdapat sistem klasifikasi 7 kingdom yang meliputi Archaea, Bacteria, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pertama, kita akan membahas dahulu mengenai Kingdom Monera. Kingdom Monera, kita lebih mengenalnya sebagai kelompok bakteri. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, bersel satu atau uniseluler. Kemudian, bakteri itu tidak memiliki membran inti sel, sehingga dikenal sebagai organisme prokariotik. Reproduksi pada bakteri dilakukan dengan cara membelah diri. Pembelahan diri pada bakteri berbeda dengan pembelahan sel seperti pada sel manusia. Pembelahan diri bakteri tidak melewati proses mitosis, sehingga disebut dengan pembelahan amitotik. Kingdom Monera terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok bakteri dan kelompok Cyanophyta atau alga hijau biru. Seperti dapat kamu lihat pada gambar di bawah, di sebelah kiri adalah gambar dari bakteri, dan yang di tengah itu adalah contoh dari bakteri. Kemudian yang di sebelah kanan adalah contoh dari alga biru atau Cyanophyta. Pembagian dari bakteri dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Setidaknya ada 5 bentuk bakteri. Yang pertama adalah bentuk fokus atau bentuk bulat. Kemudian ada bentuk bacillus atau bentuk kotak. Kemudian ada bentuk spiroseta dan spirilla, yaitu bentuk spiral. Dan terakhir ada kelompok yang berbentuk vibrio atau
sering disebut bentuk koma. Peran bakteri bagi manusia ada yang menguntungkan, namun ada pula yang merugikan. Contohnya, seperti E. coli adalah bakteri yang menguntungkan. E. coli hidup di dalam tubuh manusia dan berfungsi untuk membantu pembentukan vitamin K. Kemudian, ada pula bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt, seperti contohnya pada Lactobacillus casei. Dan banyak lagi bakteri yang menguntungkan, terutama digunakan pada berbagai proses pembuatan makanan. Namun, ada pula bakteri yang merugikan. Contohnya, Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Dan juga ada juga Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus. Oke, itulah tentang bakteri. Selanjutnya, kita akan melanjutkan lagi ke kingdom yang kedua, yaitu kingdom Protista. Kingdom Protista adalah kingdom kedua dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Ciri-cirinya adalah, yang pertama, uniseluler atau bersel satu dan multiseluler atau bersel banyak. Kemudian, Protista berbeda dengan bakteri. Sel pada protista telah memiliki membran inti dan lebih teratur, yang dikenal sebagai kelompok eukariotik. Protista terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah protista mirip hewan, yang dikenal sebagai protozoa. Contohnya dapat kalian lihat di sini. Kemudian ada pula protista mirip tumbuhan, atau dikenal sebagai alga. Contohnya yang terdapat di tengah. Dan terakhir, ada protista mirip jamur. Kita akan membahas masing-masing dari kelompok protista ini. Yang pertama, protozoa. Protozoa dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan alat geraknya. Kelompok pertama adalah Rhizopoda, yaitu protozoa yang menggunakan alat gerak berupa kaki semu. Contohnya adalah amuba. Kemudian ada kelompok Ciliata yang menggunakan alat gerak berupa bulu getar atau cilia. Contohnya adalah Paramecium. Kemudian ada pula Flagellata yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk atau ekor cambuk. Contoh di sini adalah Trypanosoma. Dan terakhir ada Sporozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Kemudian, untuk klasifikasi alga dibedakan berdasarkan pigmen warnanya, yaitu Chlorophyta dengan pigmen warna hijau atau klorofil. Kemudian ada Chrysophyta atau alga keemasan dengan pigmen berupa beta-karoten. Kemudian Phaeophyta atau alga coklat dengan pigmen yang bernama Phycoxanthin. Kemudian ada Rhodophyta atau alga merah dengan pigmen berupa phycoerythrin. Kemudian 2 alga lagi yaitu Pyrophyta atau alga api dan Euglenophyta atau euglena, yaitu alga hijau yang dapat bergerak bebas. Selanjutnya, kelompok ketiga dari protista adalah protista mirip jamur, yang sering dikenal sebagai jamur lendir. Terbagi atas 3 kelompok, yaitu kelompok Myxomycota, lalu kelompok Acrasiomycota, dan kelompok Oomycota. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kingdom ketiga, yaitu kingdom fungi, atau dikenal sebagai kelompok jamur. Jamur dibedakan dari tumbuhan, setelah sebelumnya jamur termasuk satu kelompok dengan tumbuhan. Ciri-ciri jamur yang pertama, jamur merupakan kelompok uniseluler dan ada pula yang multiseluler. Kemudian, jamur juga telah memiliki membran inti sehingga termasuk kelompok eukariotik. Tubuhnya tersusun atas hifa
atau benang-benang halus, dan bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Sifat heterotrof inilah yang membuat jamur dibedakan dari tumbuhan. Sebab tumbuhan salah satu ciri utamanya adalah autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Dan habitat jamur berada di tempat yang lembab. Pembagian kelompok fungi atau jamur dibedakan berdasarkan hifa reproduksinya atau cara reproduksinya, yaitu Phycomycota atau dapat juga disebut sebagai Zygomycota. Contoh yang paling terkenal adalah kelompok jamur Rhizopus atau jamur tempe. Kemudian ada pula Ascomycota. Contohnya seperti yeast atau kelompok ragi-ragian pada pembuatan roti. Lalu ada Aspergillus untuk pembuatan kecap, Penicillium yang terkenal sebagai obat antibiotik, dan Neurospora atau jamur oncom. Kemudian ada kelompok Basidiomycota atau kita lebih mengenal sebagai jamur payung. Kelompok Basidiomycota ini adalah hampir semua kelompok jamur yang biasa digunakan sebagai bahan makanan, seperti jamur tiram, jamur kuping, dan jamur merang. Dan terakhir, ada kelompok Deuteromycota, contohnya seperti Cercospora atau Trichoderma yang menyebabkan penyakit panu. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Terima kasih, semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.